Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Sampai akhir masa jabatan Pak Kepresidenan, Jokowi akan tetap dalam barisan. Semua menteri Partai Nasdem taat sami'na wa ata'na jangan perintah presiden, karena mereka adalah orang-orang yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan itu kan melihat pada realita politik yang ada. Ya, bahwa mengusung atau mengajukan calon presiden itu adalah haknya tiap partai memang. Tapi juga ada konteks politik di mana ya seperti tadi Pak Jokowi sendiri menyampaikan sebagai presiden, beliau berbicara dengan para ketua partai untuk menjaga stabilitas politik. Koalisi itu yang seharusnya dilakukan oleh semua partai koalisi pemerintah ya untuk mendukung pemerintah. Nah, soal kritik yang sifatnya teknis misalnya menyangkut kebijakan dan program pemerintah, saya kira itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi menjaga sikap etis, tidak berdiri di dua kaki secara politik itu penting dan niscaya bagi seluruh partai koalisi pendukung pemerintah. PDIP sindir Nasdem tak sejalan usai dukung Anies Baswedan. Pengamat hak Nasdem ajukan capres. Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai tidak berdasar. Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik. Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai capres 2024. Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal capres 2024, maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional. Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDIP di Jakarta, pada minggu kemarin Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu. Lebih jauh, Hasto menyebut biru itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa biru yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan. Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran. Willy menilai membandingkannya dengan Partai Gerindra yang juga sudah mendeklarasikan Capres 2024, yaitu sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Willy berpandangan atas hal tersebut seolah dosa besar bagi sebuah partai mencalonkan seseorang menjadi presiden. Dia pun tak habis pikir mengapa hanya Nasdem yang menjadi bulan-bulanan setelah mendeklarasikan Anies. Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengatakan Nasdem tak mempersoalkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Sebaliknya, Nasdem mengaku bersyukur karena dipandang berbeda dan lebih diperhatikan dibandingkan partai lain terkait pengusungan capres. Terkait etika politik yang disinggung Hasto, Willy mengaku sepakat dengan pernyataan itu. Dia mengungkapkan kembali pernyataan Hasto bahwa sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan kesuksesan dan keberhasilan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan.
Willy menegaskan Nasdem akan turut memastikan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi bakal selamat hingga akhir masa jabatan. Nasdem, PKS, Demokrat deklarasikan koalisi pengusung Anies. Deklarasi koalisi perubahan yang bakal mengusung politikus Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 diklaim tinggal tunggu waktu. Benarkah demikian? Koalisi itu sejauh ini terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Menurut Ali, koalisi dengan PKS dan Demokrat saat ini sudah mencapai kesepakatan. Dia juga optimis setelah deklarasi koalisi perubahan akan banyak partai lain yang tertarik bergabung. Selain itu, Ali mengatakan elektabilitas Anies di sejumlah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini disebut akan menjadi daya tarik koalisi bagi partai politik lain. Sementara itu, terkait cawapres, Ali menyebut pihak Nasdem menyerahkannya kepada Anies. Meski demikian, pilihan Anies untuk capres akan tetap didiskusikan terlebih dulu bersama koalisi. Sejauh ini, belum ada pernyataan terbaru dari Demokrat maupun PKS soal klaim Partai Nasdem ini. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyatakan pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan dua partai tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada pemilu 2024, apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres. Sementara itu, Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera akan mengambil keputusan soal nasib koalisi tersebut di akhir tahun ini. Ia mengatakan Majelis Syuro akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman selaku Wakil PKS di tim kecil rencana koalisi mereka dengan Nasdem dan Demokrat. Hasil laporan Sohibul Iman nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil keputusan. Namun, Khalid mengaku belum dapat memastikan hasil pembahasan di Majelis Syuro akan langsung diumumkan. PKS tolak deklarasi koalisi 10 November. Poros Anies terancam bubar. Usulan Nasdem soal deklarasi koalisi pada 10 November pekan depan ditolak PKS. Demokrat juga masih belum sepakat. Poros yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 ini juga masih alot menentukan figur cawapres. Menanggapi itu, juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menjelaskan komunikasi pihaknya dengan Demokrat dan Nasdem masih berjalan. Ia bilang pembahasan melalui tim kecil dari 3 parpol tersebut masih terus dilakukan. Khalid juga tak setuju bila poros Nasdem, Demokrat, dan PKS dinilai terancam bubar. Menurutnya, dalam penentuan urusan bangsa tak bisa tergesa-gesa. Suara Nasdem, Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Jawa Banten DKI, Effendi Khairi atau Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Jawa Banten DKI, Effendi Khairi atau Gus Coy juga buka suara terkait dinamika dengan Demokrat dan PKS. Menurut dia, semua sudah dikalkulasikan sehingga segalanya bisa terjadi. Namun, dia bilang ada satu hal yang sama, jadi titik temu dalam misi bersama Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Ia bilang misi bersama untuk perbaikan seluruh aspek kehidupan, mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera tersebut dengan figur Anies Baswedan sebagai calon pemimpin. Bagi dia, waktu deklarasi koalisi hingga nama cawapres juga relatif sehingga wajar beda pandangan. Ia tak menampik Demokrat mengusulkan AHY jadi pendamping Anies. Lalu, PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher sebagai cawapres.